adik-adik. Ya, selamat pagi adik-adik. Bisa dengar semua ya. Kita kembali di dalam mata kuliah agama ini ya. Baik, saya share screen. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bentar ya, tentang strategi hidup ya, strategi hidup kita ya, strategi hidup ya, kita mencoba. Aduh, ini gimana nih, bentar ya. Ya, strategi hidup ya. Ya, kalau kita lihat gambar ini ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang saya sebagai pengikut Kristus itu bagaimana ya, pengalaman apa, dan kita sudah berbagi, saling menguatkan ya sebagai pengikut Kristus. Kemudian yang menjadi pegangan iman ya, pegangan iman. Kita juga sudah berbagi minggu lalu ya, saling menguatkan pegangan iman saya apa untuk tetap memelihara sebagai pengikut Kristus. Nah, kemudian itu semua dari diri kita ya. Tetapi kita tidak hidup sendiri di dunia ini ya. Ada banyak hal di sekeliling kita, atau saya sebut sebagai rumah bumi ya. Bumi, bumi semua ini merupakan rumah kita ya. Bukan hanya rumah dengan keluarga di dalam saja, tetapi semua makhluk di atas bumi ini adalah rumah kita. Artinya juga ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang, ada teman-teman, ada orang lain, ya. Semua adalah rumah kita. Nah, kalau kita sebagai pengikut Kristus sudah punya pegangan iman dan harus tinggal di bumi yang seperti ini, pertanyaannya, apa strategi hidup saya supaya saya tetap bertahan, tetap eksis ya, tetap eksis ya, nggak hanyut, nggak hancur, nggak mati ya. Apalagi rumah bumi kita ini sekarang kita 2 tahun sudah mengalami yang disebut namanya pandemi ya. Jadi ini kalau kita lihat ya. Nah, ini pertanyaan sebagai seorang beriman, pengikut Kristus ya. Kenyataannya saya belajar di Untak Semarang sebagai mahasiswa. Nah, ini ya, sebagai mahasiswa Untak Semarang. Tapi kita masih diliputi oleh pandemi COVID. Ya, memang beberapa hari ini kita agak sedikit eh, tidak mendengar lonjakan-lonjakan dan kematian-kematian. Rasanya sedikit tereda. Tapi bukan berarti sudah bebas bisa seenaknya ya. Kita lihat itu Amerika, Singapura, gelombang ketiga. Mereka kemarin sudah bebas, semua sudah vaksin, semua ini bebas. Tiba-tiba kewalahan rumah sakit lagi sekarang ya. Maka menjadi pelajaran bagi kita ya. Sekarang kita katakanlah sedikit aman. Apakah kita macam balas dendam ya, terus seenaknya? Tidak bisa ya, tidak bisa ya. Kampus sudah mulai ramai ya, tetapi kita tetap harus waspada. Kita harus hidup di dalam suatu kebiasaan baru ya, kebiasaan baru. Nggak bisa seperti dulu lagi, nggak bisa, nggak bisa ya. Nah, sebagai pengikut Kristus, saya tetap sebagai pengikut Kristus ya.
pengikut Kristus apa toh intinya? Cinta kasih. Jadi kita bagaimana tetap menjadi saksi cinta kasih. Saya, rumah bumi, yaitu yang saya belajar di Untak, pandemi masih ada, saya sebagai pengikut Kristus. Nah, bagaimana untuk tetap menjadi saksi cinta kasih? Nah, disinilah saya strategi hidup saya. Saya harus gimana? Saya harus mulai mulai siapkan ya strategi itu. Kalau enggak, kita bisa hanyut, kandas, atau hancur, atau mati. Ya, itu tidak main-main. Ya, nah ini beberapa kita bisa cari itu di internet ya. Ada strategi mengubah pandemi menjadi endemi COVID. Nah, itu memperketat 3M. Ya, itu tetap pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Sekarang saya tidak pakai masker karena saya di kamar sendiri, nggak ada orang lain. Ya, jaga jarak dengan siapa? Saya sendiri. Jadi nggak apa-apa, ya. Cuci tangan tadi saya sudah cuci tangan, ya. Kemudian meningkatkan 3T, testing, tracing, treatment. Nah, ini maksudnya apa? Kita mesti ya nggak bisa tuh masuk sebagai mahasiswa harus antigen ini. Bukan. Kita bisa PK terhadap diri sendiri. Kalau saya merasa agak sakit, lebih baik saya tidak ke kampus. Lebih baik nanti misalnya dosen mengatakan luring harus datang. Lebih baik saya jujur katakan, Pak, saya tidak enak badan. Saya tidak mau menjadi penularan. Katakan terus terang, ya kan? Ya. Jadi lebih baik tidak ke kampus. Kalau saya tidak ke kampus, lebih baik saya istirahat dan minum obat atau menyehatkan diri. Nah, setelah sungguh merasa sehat, saya baru ke kampus. Itu sudah suatu sumbangan yang sangat berharga. Tapi kalau kamu agak flu, tidak bisa paksa ke kampus karena kepengen ketemu ini itu. Kamu tidak tahu kalau kamu bawa virus. Nah, akhirnya menular ke orang banyak. Akhirnya, wah, penularan cepat sekali. Itu saya juga tidak tanggung jawab artinya, ya. Saya sebagai pengikut Kristus, beriman, saya tidak bertanggung jawab. Karena nanti akan menyebabkan penyebaran kembali. Jadi, waspada terhadap diri dan memperhatikan kesehatan diri, ya. Jangan tidur malam, makan baik, jangan hanya tidak mood, lagi tidak minat makan. Itu bukan kebiasaan yang baik, ya. Jadi saya mulai menata kebiasaan baru, kebiasaan hidup sehat, bersih, ya. Nah, itu ya. Kemudian vaksin, ya memang vaksin, ya kemarin itu di Untak ada vaksin 2000. Anda sudah ikut belum? Ya, jadi yang perlu saya perhatikan adalah sekarang saya waspada terhadap diri, care ya, care terhadap diri juga care terhadap orang lain. Kalau saya care terhadap diri, kalau saya agak sakit, tidak ke kampus, itu artinya saya care juga dengan orang lain. Ya, saya mencintai teman saya. Saya tidak mau malah menjadi biar kena semua bareng-bareng. Itu tidak benar, ya. Itu tidak benar, ya. Itu ya. Terus kebiasaan baru hidup bersama corona, ya. Adaptasi kebiasaan baru.
kalau berhadapan dengan orang lain lebih baik pakai masker supaya apa? Omong tidak menyebar virus. Ya, juga waspada terus. Ya, sepatu ini ya. Anda bisa cari lagi banyak itu di internet. Ya, tadi beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Jadi kalau mau ke kampus, apakah sungguh perlu ke kampus? Kalau bisa ditempuh cara lain, lebih baik ditempuh cara lain. Misalnya ya, saya tidak mau apa paksa Anda selalu ke kampus. Harus ini Anda dari Demak, Jepara datang ke Semarang naik motor, udah di jalan kan macet segala macam, tidak tahu bahwa Anda mendapat virus di situ, ya kan? Jadi apakah perlu misalnya, ya Bu mau asistensi, ya tak? Asistensi bisa ditempuh dengan cara lain, Zoom, ya tak? Kepingin ketemu, kan ketemu juga, lihat muka dari muka, omong-omong, ya kan? Ya, saya malah merasa dengan Zoom dan terekam, ya itu nanti kau bisa lihat lagi ulang-ulang. Kan itu lebih lebih baik, ya, lebih terdokumentasi, saya katakan begitu, ya. Nah, kalau memang sungguh harus ketemu, ya baru ketemu, tapi tidak harus terus, ya, tidak harus terus, ya. Itu ya eh, pandemi yang melanda kita dan bagaimana strategi kita, ya. Nah, ini lawan virus corona dengan jarak sosial, apa yang bisa kita lakukan, ya macam-macam. Ini saya mendapatkan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi 3 Keperawatan. Nah, ya kan? Dari ini saya punya inspirasi, ya. Saya memberikan tugas pada kamu, ya. Jadi pertama ini apa tugas masing-masing, kamu harus nulis tangan, ya. Kamu refleksikan rumah bumi apa saja yang mengelilingiku, ya. Tadi saya sudah jelaskan, ya, di kampus ini apa pandemi, saya ini. Tapi kamu coba eh, apa ungkapkan, tulis tangan, bisa pakai gambar, bisa pakai tulis, ya. Terus apa pengaruhnya dalam hidupku, ya. Misalnya, aduh pandemi ini membuat aku sekarang jadi gini-gini atau gimana, ya. Nah, kemudian bagaimana strategi hidupku? Kamu buat apa selama ini, ya? Terus, oh iya ya, aku kok kemarin loyo ya. Sekarang saya mau begini. Nah, ya, itu tiga pertanyaan itu pribadi masing-masing. Ya, minggu depan sharing ya, berbagi minggu depan. Nah, yang keempat, tugas keempat itu saya minta kamu semua yang ikut kuliah agama ini coba buat suatu poster atau vlog seperti itu ya. Bisa poster, bisa apa ya? Kamu lebih 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 paham ya. TikTok lah atau apa, pokoknya yang singkat yang nanti bisa kita pakai menjadi kayak pedoman ya. Jadi saya punya rencana itu mungkin sumbangan kita ya, sumbangan kita yang ikut apa agama Kristen Katolik ini ya. Nanti kalau apa bagus bisa nanti saya cetak poster kita pasang di depan ya, atau nanti kalau berupa macam apa ya, TikTok lah atau vlog atau apa yang singkat berapa berapa detik saja. Nanti kita bisa sebarkan dalam medsos ya. Jangan lupa kasih simbol untak Semarang ya. Jadi jangan lupa kasih simbol untak Semarang dan juga kekasan simbol kita yaitu burung hantu ya. Kokok beluk ya, burung hantu yang di depan itu ya. Jadi nah itu nanti bisa menjadi apa ya? Saya kepengen nanti misalnya untuk memulai taruh di depan atau taruh di masing-masing prodi ya. Nah, nanti supaya
menjadi pedoman yang singkat, menarik, tetapi bagus ya. Ya, itu coba ya dengan gambar-gambar begitu. Seperti ini tadi ya. Ini kan pedoman dari itu mahasiswa ilmu kesehatan. Sekarang nggak usah ngomong fakultas atau prodi, tapi kamu katakan Untak Semarang. Jadi umum Untak Semarang. Ya, coba nanti kita bisa harapan saya bisa menjadi sumbangan untuk nanti menjadi pedoman di dalam kampus kita. Ya, bisa kamu kreatif. Ya, nah ya, jadi minggu depan kita berbagi pengalaman tersebut ya, strategi kita ya berubah yang sebetulnya tidak nyaman ini menjadikan nyaman dengan kita. Ya, itu ya. Saya rasa cukup jelas ya. Terima kasih ya. Baik, kita saya tunggu minggu depan kita saling berbagi, dan juga poster itu sampai di mana nanti kita bahas. Ya, oke. Sampai jumpa minggu depan.